Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang kami kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih, sukacita, dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa memenuhi dan menyertai kehidupan kita semuanya. Kita akan mendengarkan dan membaca renungan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, hati kami sungguh melimpah dengan ucapan syukur dan terima kasih buat nafas kehidupan dan hari yang baru yang Tuhan Yesus karuniakan kepada kami untuk kami jalani sepanjang hari ini. Berkati dan urapi firman-Mu menjadi pelita terang dan kekuatan bagi kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang kami kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca dan mendengarkan renungan firman Tuhan yang tertulis dalam Matius pasal yang kelima ayat yang ke-6. Matius pasal yang kelima ayat yang ke-6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Dari ayat yang kita baca dan dengarkan hari ini, kita akan berbicara tentang kehidupan yang haus dan lapar akan kebenaran. Kehidupan yang haus dan lapar akan kebenaran. Kehidupan yang haus dan lapar akan kebenaran adalah suatu keinginan yang sangat kuat untuk mencari, mendapatkan, dan melakukan kebenaran. Dengan demikian kita akan mendapatkan perkenanan di hadapan Tuhan. Semua orang pernah merasa lapar dan haus. Apakah yang dilakukan ketika kita merasa lapar dan haus akan sesuatu? Tentu saja kita akan memiliki keinginan yang sangat kuat untuk mengatasi rasa lapar dan haus tersebut. Dengan cara kita berusaha untuk mencari dan menemukan sesuatu demi memuaskan rasa lapar dan haus kita. Contohnya dalam kehidupan kita sehari-hari, jika kita merasa lapar, maka kita akan memiliki suatu keinginan yang sangat kuat untuk mengatasi rasa lapar dengan cara kita berusaha mencari dan menemukan sesuatu untuk dimakan supaya rasa lapar kita terpuaskan. Demikian juga jika kita merasa haus, maka kita juga akan memiliki suatu keinginan yang sangat kuat untuk mengatasi rasa haus tersebut dengan cara kita berusaha mencari dan menemukan sesuatu untuk diminum supaya rasa haus kita terpuaskan. Sama seperti rasa lapar dan haus terhadap makanan dan minuman telah menyebabkan kita memiliki suatu keinginan yang sangat kuat untuk berusaha mencari dan menemukan makanan dan minuman untuk memuaskan rasa lapar dan haus kita. Demikianlah juga Tuhan Yesus menginginkan supaya kita memiliki rasa lapar dan haus akan kebenaran. Rasa lapar dan haus akan kebenaran apakah yang dimaksud oleh Tuhan Yesus? Rasa lapar dan haus akan kebenaran yang dimaksud oleh Tuhan Yesus adalah kebenaran akan firman Tuhan. Seperti yang tertulis dalam Yohanes pasal 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Jadi kebenaran yang dimaksud oleh Tuhan Yesus adalah kebenaran firman Tuhan. Mengapa Tuhan Yesus menginginkan kita memiliki rasa lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan? Karena tanpa rasa lapar dan haus akan kebenaran, maka kita tidak akan memiliki suatu keinginan yang sangat kuat untuk berusaha mencari, mendapatkan, dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebaliknya, jika kita memiliki rasa haus dan lapar akan kebenaran, maka kita akan memiliki suatu keinginan yang kuat untuk berusaha mencari, menemukan, dan melakukan kebenaran firman Tuhan.
orang yang haus dan lapar akan kebenaran akan menyadari bahwa kebenaran firman Tuhan adalah makanan dan minuman yang sangat baik dan sehat bagi roh kita. Melalui firman Tuhan kita akan bertumbuh dengan sehat dan dengan sangat baik secara rohani. Oleh karena itulah Tuhan Yesus mengatakan, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Jadi kehidupan yang lapar dan haus akan kebenaran adalah suatu kebahagiaan bagi Tuhan Yesus untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Alasan Tuhan Yesus mengatakan bahwa orang yang lapar dan haus akan kebenaran berbahagia karena mereka akan dipuaskan oleh Allah. Setiap orang yang dipuaskan oleh Allah akan tetap berbahagia sekalipun mereka mengalami berbagai situasi yang tidak baik demi melakukan kebenaran firman Tuhan. Seperti yang tertulis dalam Daniel pasal yang ketiga ayat 17-18, ayat 21 dan ayat 28. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Ayat yang ke-21. Lalu diikatlah ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi dan pakaian-pakaian mereka yang lain, dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Ayat 28, berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita belajar dari Sadrak, Mesak dan Abednego. Kebahagiaan dan kepuasan mereka untuk melakukan kebenaran firman Tuhan tidak tergoyahkan sekalipun mereka harus mengalami situasi yang tidak baik dalam kehidupan mereka. Bahkan ketika diancam oleh Raja Nebukadnezar, nyawa mereka menjadi taruhan jika mereka tetap melakukan kebenaran firman Tuhan. Dan Tuhan pun membela mereka dengan menyelamatkan mereka dari perapian yang menyala-nyala tersebut. Mujizat Tuhan terjadi, tubuh mereka tidak mempan oleh api, rambut mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah, bahkan kebakaran pun tidak ada pada mereka. Itu luar biasa, dan semua itu terjadi karena mereka memiliki rasa lapar dan haus akan kebenaran. Dalam menjalani kehidupan mereka, mereka memiliki suatu keinginan yang sangat kuat untuk tetap mencari, mendapatkan dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Dan itu jugalah yang Tuhan Yesus inginkan untuk kita lakukan dalam menjalani kehidupan kita, supaya kita memiliki suatu kehidupan yang lapar dan haus akan kebenaran, yaitu suatu keinginan yang sangat kuat untuk mencari, mendapatkan dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Dengan begitu Allah akan memberikan kepuasan dalam kehidupan kita semuanya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat renungan firman Tuhan yang kami baca dan dengarkan bersama. Biarlah kami menjadi pelaku firman-Mu. Kami, Tuhan Yesus, memiliki kehidupan yang haus dan lapar akan Engkau. Suatu keinginan Tuhan Yesus untuk mencari, Tuhan Yesus, mendapatkan dan melakukan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Curahkan kasih-Mu, kuasa-Mu, perlindungan-Mu, pertolongan, penyertaan-Mu bagi bangsa ini Tuhan Yesus. Engkau pakai Tuhan Presiden, Wakil Presiden, semua menteri, semua jajaran yang memerintah dipercaya untuk memimpin bangsa, baik yang ada di pusat maupun di daerah. Siapapun mereka yang diberikan tanggung jawab, mereka sungguh-sungguh bertanggung jawab melakukan yang terbaik buat rakyat yang mereka pimpin. Kami juga berdoa buat anak Tuhan, umat Tuhan yang ada di tengah bangsa
bangsa ini. Berkatilah Tuhan Yesus untuk menjadi berkat bagi bangsa ini Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan Yesus buat umat-Mu secara khusus yang ada di JSS Tuhan Yesus, yang digembalakan oleh Bapak Pendeta Li Amin, dan kami semua yang mendengarkan renungan firman Tuhan ini. Biarlah Tuhan Yesus berkat-Mu menyertai kami. Tuhan Yesus, perlindungan-Mu, pertolongan-Mu menyertai kami Tuhan Yesus. Segala berkat yang terbaik yang Kau janjikan dalam firman-Mu, biarlah Tuhan Yesus menjadi bagian kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.